Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran geografi dengan guru pembimbing Bapak Wahyudin SPD MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Oke, ayo lanjut. Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, dan berdasarkan produktif atau tidak produktifnya suatu penduduk, maka penduduk itu bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu usia belum produktif itu 0 sampai 14 tahun, usia produktif 15 sampai 64 tahun, dan usia lanjut atau usia tidak produktif itu 65 tahun ke atas. Dan disinilah usia 15 sampai 64 akan ditentukan suatu negara itu sudah dianggap masuk pada masa produktif demografi atau belum. Sebenarnya bagaimana bonus demografi terjadi ketika suatu negara mengalami struktur penduduk di mana diawali angka kematian bayi akan hidup sampai dewasa, disusun dengan angka kelahiran menurun, sehingga jumlah usia di bawah 15 tahun pun mulai berkurang. Jadi setelah bayi tadi berjumlah banyak dan akan hidup, dan angka kematian turun diikuti dengan angka kelahiran turun. Pada kondisi yang seperti ini, maka itulah yang terjadi bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak. Setiap negara akan melalui era bonus demografi, dan biasanya hanya 1 kali bila siap. Maka negara itu akan menikmati bonus demografi dan menghantarkannya menjadi negara maju. Namun bila gagal, maka negara itu akan mengalami bencana demografi, atau paling tidak negara itu tidak mendapatkan apa-apa. Negara-negara yang mengoptimalkan bonus demografi antara lain ada negara Jepang, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan, yang menghantarkan ke tempat negara tersebut sekarang berada pada takaran negara maju. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Marsyanda. Dan negara-negara yang gagal menikmati bonus demografi yaitu Brasil, dan masih ada beberapa negara yang lain. Brasil yang mengalami masa bonus demografi pada era 1970-an sampai 2018 kemarin. Justru di akhir masa bonus demografi terjadi krisis resesi ekonomi terbesar dalam sejarah negara tersebut. Anggaran negara mengalami defisit, krisis politik, dan memicu demonstrasi besar-besaran. Hal ini disebabkan tidak siapnya negara tersebut dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan Afrika Selatan. Pengangguran yang tinggi di negara itu separuh lebih usia kerja menganggur dibandingkan penyediaan lapangan kerja. Kualitas para pekerja atau angkatan kerja yang rendah sehingga tidak siap untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan atau kurikulum yang salah, munculnya kriminalitas dan perilaku-perilaku negatif. Indonesia berhasil meniru negara Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Dan kapan bonus demografi di Indonesia berhasil? Untuk bisa sukses menikmati bonus demografi diperlukan beberapa syarat. Syaratnya yaitu, yang pertama, kualitas penduduk yang baik. Yang kedua adalah lapangan kerja harus banyak, kualitas pendidikan tinggi, mendorong wirausaha dan investasi yang produktif, dan pelayanan kesehatan serta psikologi untuk menghasilkan generasi yang baik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Faisal. Perjalanan Indonesia menuju demografi diawali dengan tahun 1970-an. Pemerintah merencanakan program keluarga bencana yang tujuannya untuk menurunkan angka kelahiran penduduk.
Dan pada tahun pertengahan 1970-an sudah terlihat turun dan mulai jelas terlihat pada era 1980-an. Dan disinilah terjadi transisi demografi di Indonesia. Secara umum bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus menurun. Inilah yang menunjukkan Indonesia mengalami masa transisi demokrasi yang segera diikuti dengan mulai terlihat banyaknya usia penduduk produktif. Inilah awal bonus demografi Indonesia tahun 2000-an, dan pada tahun 2020-an, tahun 2020 inilah Indonesia memasuki bonus demografi, di mana usia produktif mencapai 70,72%. Diperkirakan puncak demokrasi di Indonesia akan terjadi pada 10 tahun ke depan, di mana usia produktif diperkirakan mencapai 75% dan sebagian besar akan terserap pada lapangan kerja. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marlina. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Aditya Pramana Putra. Bukti ketika Indonesia sekarang memasuki bonus demografi, kita bisa melihat hasil sensus penduduk yang baru saja keluar, sensus penduduk tahun 2020. Dari sensus penduduk ini kita ketahui jumlah penduduk Indonesia yang 270,20 juta jiwa itu. 70,72% penduduk Indonesia saat ini berada pada usia produktif. Lalu, kenapa penduduk Indonesia diperkirakan baru mencapai puncak penduduk demografi 2030-an? Karena kita sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi tahun 2000 sampai 2010-an sampai saat ini. Tetapi barangkali penyiapan generasi muda dengan pendidikan dan tenaga hari itu baru bisa kita rasakan pada satu tenaga ke depan, di mana tenaga kerja atau tenaga hari itu jauh lebih berkualitas, sehingga kita harapkan generasi emas ini akan mulai dan bisa mengangkat Indonesia keluar dari negara berkembang menuju ke negara industri. Inilah puncak atau masa ke masa bonus demografi kira-kira pada tahun 2020 sampai 2030 ke depan, dan dengan begitu puncaknya diperkirakan 2030. Bagaimana untuk menuju ke sana? Kita memang harus belajar dari negara-negara yang sudah sukses. Contohnya adalah negara Jepang, di mana negara ini pada akhir bonus demografi pada tahun 1970 tumbuh melejit menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan dengan begitu sampai sekarang Brazil dipertahankan. Jepang menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat. Baik, semoga kita bisa menuju ke sana jadi negara maju dan memanfaatkan momentum bonus demografi. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reski Adelia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Marlina. Di akhir video ini kita akan simpulkan dampak bonus demografi secara umum yang terjadi di seluruh dunia. Ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tempat membentuk generasi emas, generasi yang kreatif, bekerja dan mampu menanggung tanggung jawab mengelola negara. Berikutnya, meningkatkan beban hidup dengan mengurangi angka beban ketergantungan, karena beban menanggung usia tidak produktif menjadi sangat kecil. Kemudian, modal bangsa sangat besar ketika kita masuk di masa bonus demografi, yaitu untuk memiliki sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Namun dampak negatifnya antara lain adalah meningkatnya pengangguran ketika kita tidak mempersiapkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemiskinan ketika jumlah pengangguran terus menumpuk, lapangan kerja makin terbatas dan tingkat persaingan makin tinggi. Kemudian munculnya masalah sosial seperti kriminalitas, kejahatan sosial, dan juga masalah lingkungan seperti slum area. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum